Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 kelas A Bioinformatika. Seperti biasa, sebelum memulai kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Rafki Abdis Fitri, sebagai moderator dan rekan saya. Saya Aurelia Dita Galisha dengan NIM 2210421005. Saya Miftah Tiljana dengan NIM 2210423005. Saya Sabrina Silaska dengan NIM 2210422011. Saya Salsabila Putri Hanifah dengan NIM 2210422013. Saya Tiara Permatasari dengan NIM 2210423327. Baiklah, pada praktikum kali ini, kami akan menjelaskan cara penggunaan eh, aplikasi RStudio, di mana RStudio ini merupakan sebuah Integrated Development Environment atau IDA yang digunakan, yang merupakan suatu bahasa pemrograman R yang secara luas digunakan dalam analisis data, statistik, dan visualisasi data. Eh, RStudio ini menyediakan antar muka grafis yang memudahkan pengguna untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode R serta mengelola data, membuat grafik, dan menghasilkan laporannya. Langsung saja kita uh, penggunaan pada RStudio. Baik, pada RStudio ini kita bisa melakukan analisis data statistik seperti perkalian, perjumlahan, pengurangan, pembagian. Itu kita bisa menulis di kolom kolom di atas ini. Contohnya itu pada penjumlahan kita coba menjumlahkan 10 10 ditambah 7. Nah, nanti setelah seperti ini kita bisa langsung kontrol enter. Nah, nanti akan keluar hasilnya di bawah ini di kolom konsol. Dan selanjutnya itu bisa, contohnya itu bisa 100 ditambah 150, dan kita kontrol enter. Nah, untuk pengurangan sama dengan penjumlahan tadi, kita cuma ganti dengan kurang aja. Itu contohnya itu 15 dikurang 6. Kontrol enter. Contoh lainnya itu bisa 240 dikurang 120. Selanjutnya kontrol enter. Dan untuk perkalian kita bisa menggunakan lambang bintang pada keyboard kita. Itu bisa kita gunakan, contohnya itu uh, 21 dikali dikali 3, dan tetap kontrol enter. Contoh lainnya itu bisa 15 dikali 4. Nah, selanjutnya itu untuk pembagian kita bisa menggunakan uh, nama yang apa, tanda miring. Sebagai contohnya itu 12 garis miring 4. Kontrol enter, dan hasilnya juga akan keluar di konsol. Untuk contoh selanjutnya itu bisa 50 garis miring 5. Nah, untuk hasilnya itu akan keluar di kolom bagian bawah. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu kita dapat mencari pangkat, akar, dan log.
Yang pertama, untuk pangkat, kita dapat menggunakan simbol V terbalik. Contohnya, kita mencari, kita ketik angka 3, terus simbol V terbalik, dan ketik angka 2. Kemudian tekan Ctrl Enter, maka hasilnya dapat kita lihat pada konsol. Untuk pangkat selanjutnya itu contohnya pangkat 2, ketik 2, terus simbolnya dan angka 2. Selanjutnya itu untuk akar. Untuk akar kita dapat mengetik dengan simbol SQRT pada script. Contohnya itu akar dari 3 dan tekan Ctrl Enter, maka hasilnya dapat dilihat di konsol. Untuk contoh selanjutnya itu akar 5. Nah, untuk selanjutnya itu ada log. Pada log kita dapat mengetik log di script. Contohnya itu log 100. Dan tekan Ctrl Enter. Contoh selanjutnya dapat kita ketik log 50 dan Ctrl Enter. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan, itu kita akan mencoba memasukkan beberapa data ke dalam RS Studio. Untuk yang pertama, kita mencoba memasukkan data itu data tumbuhan. Di sini kami memakai data tumbuhan. Yang pertama itu jumlah daun, di mana nama data, eh, kecil dari kecil dari C dalam kurung jenis data. Nah, di sini nih kita menggunakan jenis datanya itu sekitar 20-an. Itu ada 15, 18, 20, 17, 16, 22, 19, 21, 20, 18, 23, 17, 16, 19, 21, 22, 18, 20, 17, 21. Baik, setelah kita masukkan jenis data ini sebanyak 20, lalu lanjut Ctrl Enter. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang kedua. Di sini kita menggunakan yaitu panjang daun, di mana eh, dengan nama data panjang underscore daun kecil dari C dalam kurung jenis data. Untuk jenis data itu ada 10,5, 12, 11, 13,
12, 11,8, 12,2, 13,3, 11,7, 12,8, 12,1, 13, 11,9, 12,7, 13,2, 12,4, 12,9, 11,6, 12,3, dan 13,1. Nah, setelah itu kontrol enter kembali. Lanjut untuk data ketiga itu kita menggunakan data jumlah kelopak. Seperti di atas, di mana nama data kecil dari C dalam kurung jenis data. Itu untuk jenis data ada 5, 6, 5, 7, 6, 9, 8, 10, 7, 5, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 5, dan 8. Nah, lanjut kontrol enter. Selanjutnya kita menggunakan data itu diameter batang. Nama data diameter batang kecil dari C jenis data. Diameter batang yang kita gunakan di sini itu ada 2,5, 3, 2,8, 3,2, 2,7, 2,9, 3,1, 2,6, 3,3, 2,8, 3, 3,1, 2,9, 3,2, 2,7, 3,4, 2,6, 3,3, 2,9,
dan 3,1. Lanjut, Ctrl Enter. Nah, yang terakhir kita menggunakan data yaitu jumlah benang sari dengan nama data jumlah underscore benang underscore sari kecil dari C jenis data. Untuk jenis data itu ada 10, 12, 11, 13, 12, 10, 14, 11, 13, 12, 10, 11, 14, 13, 10, 12, 13, 11, 12, 13. Baiklah, lanjut Ctrl Enter. Mungkin sekian dari saya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita bisa menggunakan aplikasi RStudio untuk mengurutkan data. Untuk caranya yaitu pertama kita ketik SORT pada bagian RScript. Kemudian beri tanda kurung. Dan kemudian eh, ketik nama data, yaitu yang pertama ada jumlah underscore daun. Kemudian tekan Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul urutan dari data jumlah daun. Contoh lainnya yaitu panjang daun. Sama seperti sebelumnya. Lalu kita Ctrl Enter. Selanjutnya kita juga dapat mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk mencari nilai minimum, kita ketik min, lalu tanda kurung, lalu contohnya yaitu pada jumlah kelopak. Kita ketik jumlah underscore kelopak. Kemudian tekan Ctrl Enter. Pada bagian konsol akan muncul nilai minimum dari jumlah kelopak. Contoh lainnya yaitu kita ketik min, lalu jumlah benang sari. Jumlah underscore benang underscore benang sari. Lalu kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya yaitu kita juga dapat melihat nilai maksimum. Caranya yaitu klik max, lalu tanda kurung. Contohnya itu nilai maksimum pada jumlah daun. Jumlah underscore daun. Lalu kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya contohnya yaitu nilai maksimum pada jumlah kelopak. Jumlah lalu underscore kelopak. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya itu kita bisa melihat min atau rata-rata dari data yang telah diambil. Eh, Caranya itu ketik min, N-E-A-N, di script, dikasih tanda kurung. Sebagai contoh,
kita akan melihat min dari data jumlah daun, maka diketik jumlah underscore daun. Oke, ditekan kontrol enter. Terlihat di konsol min dari jumlah daun yaitu sebesar itu. Kemudian kita melihat juga min dari jumlah kelopak, tanda kurung, jumlah underscore kelopak, kontrol enter. Oke. Nah, selain min, kita bisa juga langsung melihat summary-nya. Nah, dalam summary ini terdapat data min, max, min atau rata-rata, kemudian kuartil. Nah, caranya itu ketik summary di script, kasih tanda kurung. Nah, sebagai contoh, itu kita mau melihat summary dari jumlah benang sari, maka ketik jumlah underscore benang underscore sari. Ctrl enter. Nah, terlihat di sini data minnya, data kuartil satunya, data median, data rata-rata, kuartil 3, dan maksimalnya. Kemudian kita mau melihat juga summary dari jumlah daun. Maka ketik summary, ada tanda kurung, jumlah daun, jumlah underscore daun. Kontrol enter. Nah, terlihat juga di bagian konsol nilai minnya, nilai kuartil 1, median, rata-rata, kuartil 3, dan nilai maksimalnya. Nah, kemudian karena semisalnya untuk nama variabel yang terlalu panjang, bisa juga diubah menjadi satu huruf sebagai nama variabelnya. Contohnya misal diameter batang itu menjadi K, jumlah benang sari menjadi L. Nah, caranya itu ketik K, kemudian kecil dari strip dalam C, dalam kurung, jumlah daun, jumlah underscore daun, kontrol enter. Kemudian L untuk panjang daun, L kurang dari strip C dalam kurung panjang daun, kontrol enter. Kemudian N tanda kecil dari strip C dalam kurung jumlah kelopak, kontrol enter. Dan N kecil dari strip C dalam kurung diameter batang, kontrol enter. Dan terakhir itu O, kurang dari huruf O, kurang dari strip C, jumlah underscore benang underscore sari. Kontrol enter. Pastikan hasilnya itu ada di konsol, tidak ada error, dan pastikan pula di environment kalau data itu sudah diubah menjadi huruf. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel pada aplikasi RStudio. Untuk langkah pertamanya itu pada kolom RScript kita ketik tabel, lalu kita ketik tanda kecil,
strip, dan kita ketik data dot frame. Selanjutnya kita ketik tanda kurung biasa, lalu kita masukkan variabel yang sudah diubah menjadi simbol huruf yang tadi, yaitu K, L, M, N, O. Selanjutnya kita klik Ctrl dan Enter secara bersamaan. Nah, nanti datanya akan keluar pada bagian environment seperti yang terlihat pada layar. Berikutnya kita ketik tabel, lalu kita klik Ctrl dan Enter secara bersamaan. Nah, nanti datanya akan keluar pada bagian konsol seperti yang terlihat pada layar. Lalu untuk mencari data pada tabel berdasarkan baris dan kolom, itu kita bisa ketik tabel, lalu klik kurung siku, dan masukkan baris koma kolom yang akan kita cari. Kali ini kita gunakan baris kedua, koma kolom ketiga. Lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, nanti akan terlihat data dari baris kedua dan kolom ketiga itu yaitu 6. Bisa kita buktikan. Pada layar terlihat bahwa data pada baris kedua, kolom ketiga yaitu M, itu adalah 6. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat plot. Untuk itu, kita ketik plot, lalu klik tanda kurung biasa, lalu kita masukkan simbol dari variabel yang ingin kita cari. Untuk plot ini hanya menggunakan 2 variabel karena itu menggambarkan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kita akan gunakan simbol K untuk variabel jumlah daun, simbol M untuk variabel jumlah kelopak. Selanjutnya kita klik Ctrl dan Enter. Nah, nanti akan terlihat gambar plotnya pada bagian kanan di paling bawah, seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya untuk melihat correlation atau hubungan antara 2 variabel, itu kita bisa ketik COR, lalu klik tanda kurung biasa, lalu kita masukkan simbol dari variabel tadi. Contohnya K, M. Selanjutnya kita klik Ctrl Enter. Nah, maka di sini terlihat bahwa korelasi antara variabel jumlah daun dan jumlah kelopak itu yaitu 0,363069. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian tutorial studionya dari kami kelompok 5. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.